Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Semoga kalian sehat dan masih kita belajar di rumah. Dan pada pertemuan kita ini kita membahas operasi pada bilangan matriks. Di pertemuan pertama kita sudah membahas jenis-jenis matriks, ada matriks transpos dan kesamaan matriks. Dan mari kita bersama-sama menyimak penjelasan atau ringkasan materi sebagai berikut. Operasi pada matriks. Pertama, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan dua matriks dapat dilakukan jika matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Dapat dijumlahkan dengan diperkurangkan dengan elemen-elemen yang seletak atau yang bersesuaian. Secara umum, untuk setiap matriks A, B, dan C yang berordo sama, berlaku sifat-sifat operasi penjumlahan sebagai berikut. Yang pertama, sifat asosiatif. Kemudian yang kedua, sifat komutatif. Kita bisa lihat contoh masing-masing sifat. Kemudian bagian C, penjumlahan dengan matriks 0 itu menghasilkan matriks itu sendiri. A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A. Pada pengurang matriks tidak berlaku sifat-sifat tersebut. Misalnya sifat komutatif tidak berlaku sehingga A dikurang B tidak sama nilainya dengan B kurang A. 4 dikurang 7 tentu tidak sama dengan 7 kurang 4. Yang kedua, perkalian skalar dengan matriks. Misalkan K suatu skalar dan A sebuah matriks, maka K kali A adalah sebuah matriks yang didapat dengan cara menghasilkan setiap elemen matriks A dengan skalar. Yang ketiga, perkalian matriks dengan matriks. Dua buah matriks dapat diperkalikan jika banyak kolom matriks pertama atau matriks di sebelah kiri sama dengan banyak baris matriks kedua atau matriks di sebelah kanan. Maka kita akan menghasilkan matriks yang baru, yaitu banyaknya baris matriks pertama dikali banyaknya kolom matriks kedua. Secara umum, perkalian dua matriks, hasil kali dua matriks A dengan ordo M kali N dan matriks B dengan ordo N kali P adalah sebuah matriks C sama dengan A kali B yang berordo M kali P. Elemen-elemen hasil perkalian dua matriks diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian elemen-elemen baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua. Secara umum bentuk perkalian matriks bisa kita lihat. Dan mari kita bersama-sama melihat penjelasan beberapa contoh-contoh soal sebagai berikut. Baik, setelah kita menyimak, memperhatikan ringkasan materi di awal tadi, maka kita sudah mengetahui tentang gimana matriks bisa dijumlahkan atau diperkurangkan atau diperkalikan. Baik, yang pertama adalah kita masuk pada penjumlahan matriks. Sudah dijelaskan bahwa dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila ordo kedua matriks itu sama. Yang dijumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak atau yang bersesuaian. Untuk itu mari kita lihat beberapa contoh sebagai berikut. Pertama adalah matriks P berordo 2 kali 2, matriks Q 2 kali 2, matriks R 2 kali 3, X adalah 1 kali 2, T 1 kali 2. Kita melihat tentukan hasil dari matriks P ditambah Q. Nah, ini saya sudah tuliskan, sisa kita operasikan operasi penjumlahannya. Kita lihat operasi penjumlahan itu adalah dijumlahkan yang matriks elemen-elemennya yang seletak yang bersesuaian. Tentu yang bisa dijumlahkan adalah 5 itu bersesuaian dengan 6, maka 5 tambah 6 min 2 tambah min 2. Oke. Kemudian 4 bersesuaian dengan min 1, maka 4 ditambah min 1. 10 tambah 8. Ini sangat mudah. Saya di sini ya, sudah bisa lihat. Sehingga 5 tambah 6 itu 11. Min 2 ditambah min 2
utang 2, utang lagi 2, berarti semakin banyak utang ini. 4 ditambah min 1 sama dengan 4 kurang 1. 10 tambah 8, 18. Inilah hasil matriks P ditambah Q. Juga berordo 2 ke 2. Sekarang kita lihat matriks S ditambah matriks T. Ini juga bisa dijumlahkan, ordonya juga sama. Sehingga 2, kita langsung ya, kalau sudah mahir langsung 2 ditambah min 1 berarti 2 ditambah min 1 min 3 ditambah dengan 8, sehingga hasilnya adalah rupanya ini 2 ditambah min 1 atau 2 kurang 1, 1 min 3 tambah 8 atau 8 kurang 3 dapat 5. Ini 1 dan 5 ini matriks juga berordo 1 kali 2. Nah sekarang kita lihat bagian C, matriks P ditambah matriks R. Nah lihat matriks P itu berordo 2 kali 2, matriks R berordo 2 kali 3. Berarti sesuai dengan definisi bahwa penjumlahan 2 buah matriks itu dapat dilakukan apabila ordo kedua matriks sama. Sementara matriks P ini berordo ini 2 kali 2, sementara matriks Q berordo 2 kali 3. Berarti ini tidak dapat dijumlahkan karena kedua ordo matriks tidak sama. Begitu kira-kira contoh pada penjumlahan 2 buah matriks. Baik, kita lihat pengurangan matriks. Sifatnya hampir sama ya. Cuma di pengurangan matriks itu tidak komutatif. Tidak bisa A kurang B sama dengan B kurang A. Tidak sama dengan penjumlahan matriks. Nah sekarang kita lihat ini, kita jawab. Tetap hukumnya sama, dijumlahkan yang seletak, dikurangkan yang seletak. 5 dikurang saya 5 dikurang 6 min 2 dikurang dalam kurung min 2. Oke. Kemudian 4 dikurang dalam kurung min 1. 10 dikurang 8. Hasilnya saya di sini saja ya. Oke. 5 dikurang 6 itu tidak lain min 1. Min 2 ini jadi plus ini ya. Minus ketemu minus jadi positif berarti 0. Jadi min 2 tambah 2 0. Ini jadi positif, minus kali minus positif berarti 4 tambah 1 5. 10 kurang 8 2. Ini hasilnya. Kita lihat apakah hasilnya sama ya. Kita balik ini soalnya B kurang A. Kita langsung ya, 6 dikurang 5. Boleh ya? Oke ya, 6 kurang 5 minus 2 kurang dalam kurung minus 2. Oke. Min 1 dikurang 4 8 dikurang 10, sehingga 6 kurang 5 itu 1. Ini plus, jadi plus ini berarti min 2 tambah 2 berarti 0. Ini jadi minus 5 berarti minus 2. Tentu hasilnya tidak sama ya. Kalau A kurang B tentu tidak sama dengan B kurang A. Kalau penjumlahan itu komutatif, B kurang A sama saja, A ditambah B sama dengan B tambah A. Itu kalau penjumlahan. Sekarang kita masuk pada perkalian skalar ya, perkalian skalar. Perkalian skalar dengan matriks. Sudah jelaskan juga apa itu skalar di awal. Sekarang kita lihat dikatakan matriks P berordo 2 kali 2, matriks Q berordo 2 kali 3. Ini adalah elemen-elemennya
B-nya adalah sudah dalam. Sekarang kita mencari, tentukan nilai A, skalarnya 2, P adalah matriks. Maka ini bisa dijadikan menjadi 2, tekan matriksnya 5, 2, 4, 10. 2 ini adalah skalarnya, ini dikalikan masuk ke dalam matriks. Semua elemen-elemen dalam matriks itu dapat dikalikan dengan 2, sehingga menjadi 2 kali 5 10, 2 dikali 2 min 4, 2 kali 4 8, dan 2 kali 10 20. Inilah hasil perkalian skalar dengan matriks. Kemudian yang B, 2/5, ganti Q-nya, matriks Q, P min 10, 0 min 40. Kalikan dalam 2 kali 10 bagi 5, 20 bagi 5, 4. Min 10 bagi kali 2, min 20 bagi 5 itu min 4. 5 dikali 2, 10 bagi 5 atau 5 bagi 5, 1 bagi 2 dibagi 2. Ini ya, 2 kali min 10, min 20 bagi 5 itu min 4. 0 kali 2, 0 bagi 5, 0. Min 40 dibagi 5 itu adalah minus 8. 8 kali 2 itu minus 16. Nah, itu saya kira begitu kira-kira perkalian skalar dengan matriks. Dikalikan skalar dengan matriks, semua unsur-unsur dalam matriks itu dapat diperkalikan dengan nilai skalarnya. Baik, kita lanjut pada yang keempat, itu perkalian matriks dengan matriks. Baik, kita lanjut pada materi keempat, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Kita langsung lihat contoh ya. Tentukan hasil perkalian dua buah matriks berikut. Ada matriks pertama adalah bagian A, bagian B, dan bagian C. Nah, sekarang kita lihat ini bagian A. Ini sudah di awal disampaikan bahwa perkalian sebuah matriks itu dapat dilakukan apabila kolom matriks pertama itu sama dengan baris matriks kedua. Nah, ini ada soal. Atau misalnya kalau kita lihat ini ada matriks A, ini berordo 2 ke 2. Kemudian ini misalnya ini ada matriks B, berordo juga 2 ke 2. Kalau ini ada kolom, ini ada baris, ini harus sama. Kalau sudah sama berarti bisa diperkalikan. Maka nanti hasilnya adalah ordo 2 kali 2. A, B itu hasilnya nanti baris dengan kolomnya. Baik, kita langsung ya. Sekarang kita lihat perkalian baris kali kolom. Kita lihat 1 kali 5 itu ditambah dengan 2 kali 7. Nah, itu sudah baris pertama, kolom pertama. Sekarang baris kedua, kolom kedua. Ya, kita pisahkan 1 kali 6 ditambah dengan 2 kali 8. Oke. Kemudian baris kedua 3 kali 5 ditambah dengan 4 kali 7. Ya, sekarang kolom kedua 3 kali 6 ditambah dengan 4 kali 8. Nah, kita selesaikan. 1 kali 5 itu 5 ditambah dengan 2 kali 7 14. 1 kali 6 6 tambah 2 kali 8 itu ada 16. 3 kali 5 15 ditambah 4 kali 7 28. Oke. 3 kali 6 itu 18 ditambah 4 kali 8 32. Nih. Oke, sekarang hasilnya adalah, kita cari hasilnya, ini sudah menuju ke hasil. 5 ditambah 14 itu adalah 19. 6 ditambah 16 tidak lain adalah 22. 15 tambah 28 itu adalah 43. 18 tambah 32 adalah 50. Inilah hasil dari pertanyaan bagian A. Sekarang kita lanjut pada bagian B dan C. Bagian B dan C. Nah, lihat
lihat dulu, pertama kita lihat dulu ordonya berapa. Apa bisa dikalikan atau tidak? Lihat ini, kalau misalnya saya kasih misalnya matrisnya adalah matris A, ini berordo 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Dikali dengan misalnya ini matris B, ini ada 3 baris 3 1 kolom. Oh lihat, ternyata kolom matris pertama itu sama dengan baris matris kedua, berarti ini bisa diperkalikan. Kita checklist. Hasil nanti kita peroleh, ini hasilnya adalah nanti kita mendapatkan hasil matris AB itu 2 kali 1. Nah sekarang kita buktikan. Perkalian matris itu adalah baris kali kolom. Ini baris kali kolom. Tentu kita lihat 2 kali 8 ditambah dengan min 4 kali min 1. Min 4 kali min 1 ditambah 7 kali 10. Oke, saya. Sekarang kita lihat baris kedua kolom pertama, 5 dikali 8 ditambah dengan 6 dikali min 1, 6 dikali min 1, 6 ditambah dengan 3 kali 10. Nah, hasilnya adalah dari sini ya. 2 dikali 8 itu adalah 16. Min 4 dikali min 1 tambah 4. 7 kali 10 itu tambah 70. Oke. Saya mudah. 5 dikali 8 itu 40. 6 dikali min 1 berarti negatif 6. Tambah 3 kali 10 tambah 30. Oke, maka hasil yang kita peroleh adalah 16 ditambah 4 ditambah 70 itu adalah 90. Oke, 40 dikurang 6 itu 34. 34 ditambah 30 berarti 64. Nah, sesuai dengan hasil, ini adalah AB, itu berordo berapa? 2 kali 1. Apa 2 kali 1? Barisnya 2, kolomnya 1. Ya. Jadi mudah ya. Yang penting kita sudah tahu kuncinya, insya Allah bisa kita jawab. Baik, kita lihat bagian C. Nah, pertama kita lihat misalnya saya misalkan lagi matris P ini adalah berordo 2 baris 3 kolom, berarti kemudian saya kasih lagi matris Q ini kali ya. Ini ada 1 baris 1 kali 3 kolom. Nah lihat, oh ternyata tidak sama. Baris kolom pertama, matris kolom pertama ini matris pada kolomnya tidak sama dengan baris matris kedua, sehingga ini tidak dapat diperkalikan. Jawabannya adalah tidak dapat diperkalikan karena kolom matriks pertama atau di sebelah kiri itu saya kasih tidak sama ya, tidak sama dengan baris matris kedua atau matriks yang di sebelah kanan. Baik, saya kira cukup tentang perkalian matris dan mari kita masuk beberapa contoh-contoh soal. Baik, kita perhatikan beberapa contoh soal sebagai berikut. Diketahui matriks A 2 min 1 3 4 dan B min 1 0 5 6. Jika matriks B kali A sama dengan C, tentukan berapa nilai transpos matriks C. Jadi kita perkalikan dulu B kali A sama dengan C. Nanti hasilnya ditranspos. Nah kita lihat B min 1 0 5 6. Kita kalikan dengan 2 min 1 3 dan 4. Nah min 1 kali 2, kita lihat min 1 kali 2 itu min 2. Kita langsung ya, 0 kali 3 0. Oke, min 1 kali min 1 itu positif 1 tambah 0 kali 4 0.
Kita pindah baris kedua. 5 kali 2 10. Kita langsung ya. 6 tambah ya. 6 kali 3 18. Oke, kolom kedua. 5 dikali min 1 min 5 ditambah 6 kali 4 itu 24. Hasilnya di sini. Min 2 tambah 0 itu min 2. 1 tambah 0 1. 10 tambah 18 berapa? 28 ya. Oke. Min 2 min 5 tambah 24 itu positif 19. Ini nilai C. Nah, sekarang jawabannya C. Yang diminta adalah C transport. Jadi C transport kita transpose baris jadi kolom. Ini min 2 dan 1, 2, 8 dan 19. Maka jawaban yang benar adalah min 2, 1, 28 dengan 11. Jawaban benar adalah D. Nah, sekarang lihat contoh soal bagian kedua. Soal bagian kedua adalah jika matris A, B, dan C diketahui, maka tentukan matris 2 kali A kurang B ditambah 3 kali C. Ini ada jawaban disiapkan. Kita lihat pembahasannya. Nah, sekarang 2 kali A. 2A dikurang B ditambah 3C. Ini artinya 2 kali matris A B kurang matris B, seterus ulang. Kemudian ditambah dengan 3 kali matris C, 5, 4, min 2, min 1. Oke, kita lanjutkan, kita kalikan masuk perkalian skalar. 6, min 8, 4, 2, oke. Kurang ini juga 3 kali 5 15 12. Ini min 6 min 3. Sekarang kita perkurangkan atau penjumlahkan. Ini 6 ini ya. 6 di minus atau minus jadi positif, berarti 6 tambah 3 adalah 9 ditambah 15 berapa itu? 24. Salah langsung ya. Min 8, ini ingat minus atau minus ini positif, berarti min 8 ditambah 2 berarti minus 6. Minus 6 tambah 12 itu berarti positif 6. Oke. 4 minus atau minus itu positif, berarti 4 tambah 1 5. 5 tambah min 6 berarti minus 1. 2 dikurang 5, 2 dikurang 5 itu minus 3 ya, minus 3. Minus 3 ditambah minus 3 berarti minus 6. Nah, ini kita sudah temukan jawabannya. Apakah ada jawaban yang di sebelah kiri? 24, 6, min 1 dan min 6. 24, 6, min 1 dan min 6. Jawaban kita adalah A, sesuai dengan hasil yang kita peroleh. Baik, kita lanjut pada contoh soal. Pembahasan soal berikutnya itu nomor 3. Baik, kita lanjut pada contoh ketiga. Soal ketiga adalah matris A, B, dan C sudah diketahui. Hasil dari 2 kali A transpose kurang B ditambah 3 kali C. Sekarang kita lihat ini ya. Kita jawab 2. Ini A transpose, kita transpose dulu ya. 3, 4, 2 dan 1 kurang min 3, min 2, min 1, 5. Kemudian 3 kalikan masuk ya. 5, 4, min 2, min 1. Sekarang kita kali masuk. 2 kali 3 6, 2 dikali 2 4, 2 dikali min 4 itu minus 8. 2 dikali 1 2. Oke. Saya sekarang
Sebentar kita selesaikan. Oke. Nah ini kita selesaikan dulu ya. Kalikan masuk 3 kali 5 15, 12 min 6 itu min 3. Nah sama tadi kita operasikan ya. Saya lihat ini 6 minus ketemu minus itu positif, berarti menjadi 6 tambah 3 9, 9 tambah 15 itu dapat 24. 1 selesai. 4 dikurang minus 2. Minus ketemu minus positif lagi, berarti 4 ditambah 2 6, 6 ditambah 12 itu berarti 18. Lagi-lagi kita lihat min 8 minus ketemu minus itu positif, berarti min 8 ditambah 1 berarti negatif 7. Negatif 7 ditambah minus 6 berarti minus 13. Oke, jelas ya? Ulangi. Minus ketemu minus itu positif, berarti minus 8 tambah 1 itu minus 7, minus 7 ditambah minus 6 itu minus 13. 2 dikurang 5 min 3, min 3 ditambah min 3 adalah minus 6. Sekarang kita lihat adakah yang bersesuaian dengan jawaban. Kita lihat bagian A salah, bagian B oh ini bagian D yang benar. Baik anak-anakku sekalian, saya kira pertemuan kita ini cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas determinan sebuah matriks. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini itu ada manfaatnya dan menjadi amal jariah. Dan mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.